Bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD ya di sini ya. Oke, kita perhatikan di sini untuk GBP USD sendiri itu sedang berada di area support di harga 19.400 seperti yang kita lihat di sini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi berdasarkan dengan POC level di sini, kita tarik dulu POC levelnya. Itu harganya atau POC levelnya itu berada di level harga 20.251 kalau kita perhatikan di sini. Artinya di sini adalah area yang harus kita perhatikan di minggu ini gitu. Nah, kemudian untuk area support. Nah, area support kita perhatikan dulu di candle daily-nya dia. Kalau untuk candle daily ini sendiri ya, itu untuk support struktur ya, itu ada di 18.459. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Selama ini kalau kita perhatikan memang secara struktur di daily itu masih uptrend, kecuali dia bisa break dari 18.049 ini gitu. Kalau dia bisa break dari sini, maka the next target dia itu ada di area breakout di sini ya, area breakout tanggal 10 November 2022 itu kurang lebih di harga 16.233. Tapi selama dia masih bertahan di atas support ini, nih kalau kita perhatikan the last support ini adalah pertahanan bullishnya dia yang terakhir di retest itu di tanggal 6 Januari 2023 gitu di 18.459 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari volume, memang volumenya di daily itu masih cukup kuat gitu untuk menekan dia turun ke bawah. Kalau misalkan kita perhatikan di 4 jam sendiri strukturnya memang masih cenderung turun. Kemudian kalau untuk 1 jam struktur harga juga masih turun disertai dengan volume seller yang cukup besar. Ya seperti yang kita tahu memang DXY ini memiliki sentimen yang cukup positif dalam 1 minggu terakhir kemarin gitu. Lalu kalau kita lihat lagi memang berdasarkan dengan CPR level ya, di sini ada CPR level juga yang kita pakai. Nah, di CPR level ini itu dia kurang lebih kalau kita lihat memang cenderung untuk koreksi sedikit ya. Koreksi dikit, dan memang harus kita perhatikan adalah level 19.700 sampai 19.063 di sini ya, 963 sorry. Nih, di antara level ini harus kita perhatikan karena CPR-nya itu resistennya itu ada di 19.800. Nah, kalau dia belum bisa break dari area ini atau range harga ini dari 19.800 sampai 19.800 sampai 19.963, maka kemungkinan besar dia akan turun kembali untuk menguji kembali ke area support di 18.900. Ini terdekatnya berdasarkan CPR level. Lalu untuk support primary-nya itu ada di harga 18.459 yang artinya dia akan membuat swing low yang baru dengan area target di support zone-nya dia atau support primary-nya dia. Ya, kalau kita lihat ini ada support struktur harga dari si daily itu sendiri. Karena daily-nya masih uptrend kecuali dia bisa break dari 18.459 ini. Nah, ini kalau kita lihat lagi, selama harga bisa break dari 20.000 ya, artinya kan selama dia bisa break dari 20.000 ini ya, ini kan kalau kita perhatikan di 1 jam ini, kita pakai time frame 1 jam, ini ada swing height-nya dia. Nah, swing height ini kan menandakan adanya breakout structure atau adanya choice ya, change of character ketika dia bisa break dari swing height yang ini. Nah, begitu dia bisa breakout, maka target dia terdekat itu ada di level harga 20.633 ini berdasarkan CPR levelnya dia atau CPR resistennya dia. Kemudian the next targetnya itu ada level harga 21.057 ini berdasarkan dengan POC levelnya dia gitu. Nah, jadi selama harga masih belum bisa break dari 19.963, maka kita looking for sell karena ini juga berdasarkan masih ada garis trend line dan juga struktur harga. Tapi begitu dia bisa break dari 19.963 ini, maka next target dia itu terutama dia bisa break dari 20.344 ini zone yang cukup penting kalau kita perhatikan ya. Itu target dia baru ke 21.057 gitu. Nah, itu harus kita perhatikan. Tapi kita bisa ambil area buy yang cukup aman itu di harga 18.459. Nah, ini kita bisa looking for short buy. Tapi jangan langsung di buy ketika berada di harga ini. Kita butuh konfirmasi harga terlebih dahulu gitu. Karena memang mungkin kalau kita perhatikan di harga sebelumnya dia bisa aja reject dan memang berhasil untuk reject di area ini, tapi the next
harganya ini belum tentu dia langsung reject di sini gitu. Bisa aja dia dibawa turun dulu ke bawah ya, membuat swing low yang baru dibawa naik lagi ke atas sama dia gitu. Jadi memang butuh konfirmasi dari si harga tersebut terlebih dahulu gitu. Nah, tapi ini adalah beberapa area resisten dan juga area support yang harus kita perhatikan untuk si GBP USD minggu ini, terutama di hari Senin nanti. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Memang videonya cukup singkat, tapi ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian berdasarkan struktur harga, terus ada POC level, kemudian ada CPR level, dan juga berdasarkan volume dari si GBP USD ini sendiri. Oke, jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lebih atau misalkan punya pandangan lain yang berbeda dengan saya, boleh banget kalian sharingkan di channel Telegram, bisa DM saya langsung atau bisa tulis di kolom komentar channel YouTube saya sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.